Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan selamat siang. Yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Herdi Agusten SAM selaku narasumber. Yang terhormat Bapak Railam Silalahi SHMH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku moderator. Yang terhormat Bapak Ibu Hakim Tinggi ad hoc, Hakim Justisial yang kami hormati, panitra, sekretaris, pejabat fungsional dan struktural, serta keluarga besar Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati, Ketua Pengadilan Negeri Sumatera Utara beserta jajarannya, serta hadirin yang berbahagia. Puji serta syukur marilah kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan karunia keselamatan dan kesehatan untuk dapat mengikuti acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dengan materi penanganan perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Acara ini dilaksanakan pada hari ini Jumat 13 Januari 2023 bertempat di ruang sidang sakra Pengadilan Tinggi Medan dan diikuti oleh keluarga besar Pengadilan Tinggi Medan serta Ketua Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara dan jajarannya yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom meeting. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pada siang hari ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan, materi penanganan perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, narasumber, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang mulia Bapak Dr. Herdi Agusten SHM moderator Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat Bapak Railam Silalahi SHMH. Pemaparan materi ini waktu lebih kurang 2 jam. Baik untuk materi ini waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada moderator. Yang terhormat Bapak Railam Silalahi SHMH, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kepada yang terhormat yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang dalam hal ini juga sebagai pemakalah, Bapak Ibu rekan-rekan hakim tinggi, baik karir maupun ad hoc, panitra, sekretaris, dan panitra pengganti yang berkesempatan untuk ikut menghadiri pembinaan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Maklumlah Pak, kurang terbiasa. Baik, sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh pembawa acara tadi, untuk siang ini adalah pembinaan dari Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan dengan materi penanganan perkara di Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Negeri. Untuk itu, kalau mengenai Pak Wakil ini sebenarnya kita sudah tama-tama tahu semua. Jadi untuk kurikulum vitae-nya kita tidak perlu lagi sebutkan Pak barangkali. Karena sudah jelas semuanya. Jadi untuk meningkat waktu, kita serahkan seluruhnya kepada Bapak Wakil untuk memaparkan makalahnya. Demikian waktu dan tempat kami sediakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Yang kami hormati rekan-rekan hakim tinggi, Pengadilan Tinggi Medan, baik karir maupun ad hoc. Yang kami hormati Pak Panitra, Sekretaris, Pejabat Struktural Fungsional, Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati para Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua, atau seluruh keluarga besar yang sempat hadir pada siang hari ini, Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan. Syukur, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pembinaan teknis yudisial sebagaimana biasa. Bapak Ibu sekalian, sengaja saya mengambil alih karena pada hari ini semestinya jadwalnya ada pada salah satu hakim tinggi, tapi yang bersangkutan karena berhalangan, jadi saya yang menggantikan. Untuk itu mohon maaf saya tidak dilengkapi dengan PowerPoint, karena materi saya sendiri sudah saya paparkan beberapa tahun yang lalu. Baiklah, kita akan mulai. Saya akan menyapa dulu pengadilan-pengadilan negeri yang hadir. Pengadilan Negeri Medan, kelas 1 A khusus. Hadir Pak. Hadir. Saya mau tanya pada Ketua Pengadilan Negeri Medan atau yang hadir. Apakah Mars sudah disiapkan? Sudah siap? Mars Medan? Sudah. Belum. Mars Medan. Mars Medan. Belum. Enggak ya? Enggak.
Jadi nanti kalau kita tampilkan di Rantau Prapat sudah siap. Siap, Pak, siap. Nah, terima kasih. Kemudian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hadir? Hadir, Pak. Hadir. Bagaimana keadaan bandara di Lubuk Pakam? Aman, Pak. Aman dan terkendali. Penerbangan normal, Pak. Memang andalan kita ini Lubuk Pakam ini. Kalau ada tamu, tapi jangan lupa Ibu Ketua, kalaupun misalnya ada hakim tinggi yang berangkat itu dituntutlah misalnya ke IP gitu. Jangan cuma tamu dari Jakarta Asal ada aja, Bu. pemberitahuan. Mana tahu ada hidangan-hidangan disiapkan gitu. Sama seperti sekarang ini. Tapi Lalu, Pak, pembinaan Wais, ini Pak lontong. Sekretaris sudah menyiapkan kopi, apalagi Pak pisang goreng Pak ya. Ibu Ketua, apakah PN Lubuk Pakam, apakah Mars untuk PN Lubuk Pakam sudah siap? Masih dalam proses, Pak. Ini sudah Dalam dibentuk. proses. Ya, Sudah Pak. berapa persen? Sudah berapa Sudah persen? Sudah dibentuk timnya, Pak. Ya, kami harapkan diselesaikan dengan segera. Baik, Pak. Siap, Pak. Ya. Banyak penyanyi, Pak, di PN Lubuk Pakam. Ya, terima kasih. Kemudian Pengadilan Negeri yang dekat-dekat ini dulu. Pengadilan Negeri Estabat. Mana? PN Estabat? Hadir, Pak. Semangat, tetap semangat. Apakah Mars sudah siap? Belum Pak, sedang dalam proses juga Pak. Ibu ladies di sana kan banyak komposer, banyak penyanyi di sana. Masa nggak siap? Ya segera Pak. Nanti di Rantau Prapat kita uji coba ya. Mana yang sudah siap? Ya, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat Pak. Sahabat Pengadilan Negeri Binjai. Pengadilan Negeri Binjai. Hadir, Pak. Siapa yang hadir? Wah, ya. Salam sehat. Ya, Pak. Saya tanya, Pengadilan Negeri Binjai, Pak Ketua, apakah Mars PN Binjai sudah siap? Siap, Pak. Siap, Oh, ya, bagus. Siap, ya, Mulia. Pengadilan Tinggi sendiri sedang mempersiapkan karena terlalu banyak yang masuk usulan, tidak selesai PT. Makanya akan dibuat sayembara, akan dibuat semacam ini lomba untuk membuat Mars PT Medan. Karena usulannya bagus-bagus. Terima kasih PN Binjai. Kemudian PN Kisaran. PN Kisaran? Hadir, Pak. Hadir. Ibu Ketua sudah minta izin dengan saya tadi melalui WA bahwa tidak bisa hadir ya. Oh, ini sudah siap, ini Marsnya sudah siap. Salam sehat buat kita semua, PN Kisaran. Terima kasih sudah bisa. Kemudian PN Gunung Sitoli. PN Gunung Sitoli. Hadir, Pak. Hadir. Oh ya, Hadir, Yang Mulia. terima kasih Ibu Wakil. Ya, sama-sama, Bapak. Siapa yang hadir, Pak Ketua? Pak Ketua lagi ada undangan, Pak, di Forkominda. Ya, terima kasih. Saya mau tanya juga, apakah Mars sudah siap? Lagi disusun, Pak. Oh, lagi disusun. Ya, Ya, Bapak. sama kalau gitu dengan pengadilan yang lagi disusun. Mana ketua panitia untuk lomba Hakim Mars kita? Ya. Pak Tobing. Pak Tobing sama Pak Dahlan. Pak Dahlan ini kalau sudah dipilih sebagai kami informasikan dulu kepada para ketua pengadilan negeri dan segenap jajarannya bahwa kemarin sudah dipilih ketua IKI cabang Pengadilan Tinggi Medan, Pak Dahlan Sinaga. Jadi semua tugas-tugas yang berkaitan dengan hakim itu kami tugaskan kepada Pak Dahlan. Terima kasih Ibu Ketua. Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Pak Wakil. Bukan, Pak, sekretaris, Pak. Ya, siapa hadir? Mana Pak Wakil?
Pak Wakil lagi pemeriksaan setempat tadi, Pak. Ada undangan. Enggak, pemeriksaan setempat, Pak. PS, Pak. Rantau Prapat nanti akan menjadi tuan rumah. Siapa? Nanti akan menjadi tuan rumah pada bulan depan Februari. Itu kita akan ada pertemuan di samping Dharma Yukti Karini. Akan tetapi banyak agenda-agenda yang akan kita kerjakan di sana. Terutama mengenai seminar, webinar bersama dengan pakar-pakar hukum dari universitas terkemuka di Indonesia. Ya, jadi tolong siapkan kepada kita semua, pelajari dulu semua bahan-bahan mengenai KUHP yang baru. Jadi jangan sampai nanti ketika kita webinar, kita baru mau mencari-cari, mau membaca-baca. Ya, demikian ya, Rantau Prapat sudah siap nanti bulan Februari. Siapa? Ya, terima kasih, Rantau Prapat. Kemudian Pengadilan Negeri Serampah. Pengadilan Negeri Serampah. Siapa yang hadir? Wah, rame ya. Wakil. Pengadilan Negeri Serampah, apakah sudah siap dengan marsnya? Belum. Sudah. Kalau nanti ditampilkan di Rantau Prapat bisa. Oh ya ya. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih Pak Ketua, Pak. Ya. Kemudian PN Tebing Tinggi. Tebing Tinggi. Wah. Ibu Ketua ya. Mau menyebut Ibu Wakil terus padahal sudah jadi ketua. Gimana Bu Wakil, Bu Ketua, apakah sudah siap dengan marsnya? Alhamdulillah sudah baru aja selesai yang mulia. Kemarin kami lihat di apakah dilihat di status WA atau di mana ada semacam pertemuan khusus membahas mengenai lagu. Betul itu ya, Mars? Kami bentuk tim yang mulia. Oh ya, bentuk tim, bagus, bagus. Nanti kita tampilkan di Rantau Prapat. Ya. Terima kasih Bu Ketua. Ya, siapa? Kemudian PN Kabanjahe. Izin yang mulia. Kabanjahe. Ini kelihatan ini mana yang aktif mana yang tidak ini. Sebagai gambaran peserta dari Pengadilan Tinggi berjumlah hampir 100. Selamat, tetap semangat. Mana Kabanjahe? PN Kabanjahe? Bisa didengar? Bisa ya? Saya mau tanya soal Mars. Sudah siap? Mas, belum siap ya, dalam proses masih yang kira-kira untuk Ya. Pak Ketua, tolong diberi target untuk pembuatan Mars. Tolong diberi target. Karena seluruh pengadilan itu sudah diwajibkan untuk membuat Mars. Termasuk Pengadilan Tinggi. Baik, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Ketua, sudah hadir. Kemudian Pengadilan Negeri Sidikalang. Sidikalang hadir? Wah ya, salam sehat. Ibu Ketua, suaranya. Siap Bapak, kami hadir Bapak. Pengadilan Negeri Sidikalang. Salam sehat untuk kita semua. Ibu Ketua, apakah Mars PN Sidikalang sudah siap? Belum Pak. Belum. Proses Bapak. Jadi diberi target untuk membuat Mars. Ya, mudah-mudahan kita dalam bulan depan ini sudah siap semua. Terima kasih Bu Ketua. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat Pak. PN tadi yang
Madinah tadi, Madinah mati listriknya jadi belum bisa berjalan. Apakah saya sapa dulu? Madinah, apakah sudah siap? Madinah bisa mengikuti? PN Madinah? Belum ada ya? Ya, katanya tadi dia di WA saya, listriknya sedang bermasalah. Jadi masih menggunakan genset. PN Sibuhuan? PN Sibuhuan, apakah hadir pada sore hari ini? Belum ada juga. Baik, terima kasih. PN mana lagi? Tanjung Balai. Tanjung Balai. Assalamualaikum Bapak, hadir Bapak. Halo. Terima kasih Tanjung Balai. Ya Bapak. Ya. Sudah siap dengan marsnya. Izin Bapak, masih dalam proses Bapak. Segera kami selesaikan Bapak. Masih dalam proses. Sama Ya, dengan Bapak. PPT kalau gitu. Terima kasih sudah hadir. PN Pematang Siantar. Pematang Siantar. Hadir? Wah ya, rame nih. Pematang Siantar. Salam sehat buat kita semua. Sudah siap dengan marsnya? Sedang dalam proses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diselesaikan. Terima kasih Pematang Siantar. Kemudian Simalungun bergeser ke sebelah. Simalungun. Ya, Simalungun. Ya, salam sehat buat kita semua. Bagaimana Pak Simalungun? Apakah sudah siap dengan marsnya? Sedang OTW Bapak. Gimana? Sedang OTW. Proses Pak. Proses. Oh iya ya. Baik, terima kasih Simalungun. Sudah siap Bapak. PN mana lagi? Cukup? Oh, Balige. PN Balige. PN Balige. Yang ujungnya belum ini. PN Balige. Selamat sore yang mulia. Selamat sore Pengadilan Negeri Balige. Siapa yang hadir? Ibu Ketua ada? Ada Pak. Oh, Ibu Ketua. Semangat sekali Ibu Ketua ini PN Balige. Kemarin ada perkara ekot yang dari PN Balige sudah berjalan hampir 1 tahun. Tapi begitu masuk ke kita belum bisa di-input karena ada berbagai hal. Dan kemarin kita sudah diselesaikan. Saya mau tanya ke PN Balige, bagaimana? Apakah sudah bisa itu? Sudah Pak, sudah kita sinkronkan. Sudah ya? Berkat kerjasama kita antara PN Balige dengan Pengadilan Tinggi, perkara ekon itu sudah terdaftar dan sudah nanti bisa siap disidangkan oleh Pengadilan Tinggi. Terima kasih PN Balige. Ya Bapak. Marsnya sudah siap? Sedang mencari inspirasi Pak. Itu ibu ketuanya itu penyanyi itu. PN Balige itu penuh dengan komposer-komposer juga yang handal. Cepat-cepat ya. Kami beri target PN Balige harus selesai marsnya. Nanti suatu-waktu ditampilkan, masa kita enggak bisa tampil? Malu nanti. Gitu ya? Bapak. Ya. Bapak. Terima kasih PN Padang Sidempuan. PN Padang Sidempuan. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Sama-sama Pak. Salam dari Pak KPT. Kebetulan beliau sedang ada ada yang meninggal, tantenya tadi sudah diberitahu kepada kami dan beliau menyampaikan permohonan maaf belum bisa menyapa pada sore hari ini. PN Padang Sidempuan apakah sudah siap juga dengan Mars? Sudah siap yang mulia. Sudah siap. Ini kami sudah siap. Wah, ini jadi kisaran Sidempuan yang hanya beberapa yang baru siap. Kami minta dari Pengadilan Tinggi, tolong Pengadilan Negeri dalam waktu dekat, nanti pada waktu ada pertemuan kita tampilkan Mars masing-masing. Terima kasih pada Sidempuan. Sama-sama yang mulia. PN mana lagi? Tarutung, PN Tarutung. Tarutung, PN Tarutung. 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 P
Selamat sore Pentarutung. Selamat sore Pentarutung. Ini untuk suaranya gimana? Selamat sore. Selamat sore Pentarutung. Bisa didengar suara kami? Bisa, Pak. Bisa. Kami mau tanya bagaimana kondisi perkantoran sekarang? Sudah mulai kondusif lagi? Tidak ada lagi gempa-gempa? Sudah kondusif, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan, syukurlah. Mudah-mudahan PN Tarutung tetap semangat meskipun ada gempa yang sedikit-sedikit itu. Anggap aja seperti biasa-biasa aja seperti itu. Ya, asal jangan yang besar-besar tempo hari. Pak, siapa? Terima kasih PN Tarutung. Kemudian PN Sibolga. Mars. Oh ya, PN Tarutung, Marsnya sudah siap belum? Sedang disiapkan, Pak. Belum siap, Pak. Diberi target untuk menyiapkan Marsnya. Semua Siap, harus. Pak. Ya, terima kasih. PN Sibolga. Pak. PN Sibolga. Ibu ketuanya ada? Ibu ketuanya ada PN Sibolga? Tes. Sore, Pak. Ya, sore. Ibu ketuanya lagi di jalan, Pak. Kebetulan, Pak. Oh, lagi di jalan. Di Ya, jalan lagi mana itu? mengantar ke Sidempuan ya. Dari bandara tadi, Pak. Oh, dari bandara. Oh ya, nggak apa-apa. Saya mau tanya, apakah Marsnya sudah siap PN Sibolga? Masih on progress, Pak. Ibu ketuanya itu penyanyi loh. Di mana-mana tampil itu penyanyi itu. Mungkin sudah ada rekamannya. Masa nggak selesai dengan Mars? Tolong ditargetkan PN Sibolga. Paling lambat bulan depan sudah ada Sada Mars. Gitu ya? Siap ya? Bisa Ya, Pak. ya? Siap, Pak. Ya, Siap, terima kasih. Cukup? Sibuhuan sudah muncul? Ya, terakhir ini. Sibuhuan. PN Sibuhuan. Yang jauh. Wah. Assalamualaikum Pak Ketua. Pak Ketua Sibuhuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, Bapak. Ya. Pak Ketua, apakah sudah siap dengan Marsnya? Mars PN Sibuhuan. Sudah. Sudah. Pak, kami siap, sudah siap Bapak. Sudah. Sudah siap dengan Marsnya? Enggak apa-apa, kalau belum enggak apa-apa. Bagaimana Bapak? Mars. Kan kita ada dua nih. Mars PN Sibuhuan, himne PN Sibuhuan. Yang sekarang yang sedang digarap ini rata-rata Mars. Dua-duanya boleh. Gampang itu PN Sibuhuan. Ya, buat Mars dengan nada yang cepat, semangat. Kalau himne itu nadanya mendayu-dayu. Kita contohkan aja Dharma Yukti Karini. Dharma Yukti itu sudah lama itu. Marsnya ada, himnenya ada. Contoh aja itu. Jadi kalau belum siap, diberi target untuk membuat Mars PN Sibuhuan. Gimana Pak Ketua? Bisa? Siap untuk Mars, kita sudah siap. Tinggal himne kita belum ada Bapak. Oh ya, enggak apa-apa. Terima kasih. Kalau Mars sudah siap. Kalah PN yang lain rupanya. Terima kasih Pak Ketua. Mars itu mencakup mengenai ya nilai-nilai integritas segala macam ya Pak Ketua ya. Terima kasih. Nanti pada waktu di Rantau Prapat kita mau dengar bagaimana Mars PN Sibuhuan. Siap Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua, para ketua, terima kasih para hadirin sekalian yang sudah hadir pada siang hari ini. Sebagaimana topik kita tidak jauh-jauh bagaimana menangani perkara di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Kita pengadilan tinggi dulu. Biar pengadilan negeri mendengar dulu. Terakhir jam baru tadi di ACE kita, sebagaimana kita ketahui pengadilan tinggi itu ada 3 kategori. Yang pertama pengadilan tinggi dengan jumlah perkara 0 sampai 300, kemudian 300 sampai 1000, yang terakhir di atas 1000. Nah, pengadilan tinggi Medan ini kategorinya luar biasa. Di atas 1000.
Bahkan sebelum COVID, perkara di Pengadilan Tinggi Medan itu mencapai 2.000 lebih, sampai 2.200. Untuk tahun 2022, 2 bulan Desember, stop pada angka 1.800 lebih jumlah perkara. Kalau kita buka pada siang hari ini, Pengadilan Tinggi Medan untuk seluruh kategori, dalam arti seluruh pengadilan tinggi, berada di urutan kelima. Dia perkara di atas 1.000. Yang pertama Pengadilan Tinggi Jambi, antara 300 sampai 1.000 dia. Kemudian Pengadilan Tinggi Samarinda, Pengadilan Palangkaraya, Pengadilan Semarang, dan Pengadilan Tinggi Medan. Ketika kami buka, jumlah perkara yang sudah terdaftar di Pengadilan Tinggi Medan ini sudah 185 perkara. Bayangkan, terbanyak untuk saat ini. Pada tanggal 13 Januari tahun 2022. Sebagai pembuka tahun, ini adalah satu pencapaian yang saya kira saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kita yang hadir di sini. Apakah itu Pak Ketua Pengadilan, kemudian saya sendiri, kemudian Pak Panitera, termasuk juga Pak Sekretaris yang mendukung, para hakim, panitera pengganti, bagian kepaniteraan pidana, kepaniteraan perdata, kepaniteraan tipikor, kepaniteraan mudah hukum, dan lain-lain. Ini bukan suatu perjuangan yang mudah. Perjuangan untuk menembus level atas. Ini termasuk level atas kita saat ini. Pagi tadi saya buka, kita masih bertengger di urutan 8. Ini setiap hari, setiap saat bisa kejar-kejaran ini. Untuk level pengadilan tinggi yang di atas 1.000, cuma 6 pengadilan tinggi. Di Jawa, yaitu Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, kemudian di luar Jawa, Medan, dan Makassar. Nah, Pengadilan Tinggi Medan dengan semangat yang luar biasa, ini sudah bisa menembus level atas. Mudah-mudahan ini kita pertahankan. Mengapa demikian? Karena ini adalah untuk memberikan motivasi kepada pengadilan-pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Dapat saya print tadi bahwa pada jam sekian, jam sekarang, ini pengadilan negeri yang teratas untuk di wilayah PT Medan itu ada di PN Kisaran. PN Kisaran memang sudah pemain lama. Maksud pemain lama ini selalu dia konsisten, PN Kisaran. Walaupun sudah berganti ketua, tetap dia masih berada di urutan 1. Kemudian Pengadilan Negeri Simalungun berada di urutan kedua, Bali G, kemudian Sibolga, kemudian Tanjung Balai, Rantau Prapat, Tarutung, Pengadilan Negeri Stabat, Padang Sidempuan, Sidikalang, Pematang Siantar, Bijai, Medan, yang perkaranya luar biasa, Lubuk Pakam, Gunung Sitoli, Maniling Natal, Sibuhuan, Tebing Tinggi, Kabanjaya, dan Sungai Rampa. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara mengenai tupoksi, inilah yang akan dinilai. Bulan Februari nanti, sekitar awal-awal Februari, jangan sampai tidak ada perwakilan dari PN yang ada di wilayah hukum PT Medan. Kalau bulan lalu diwakili oleh Kisaran dengan Rantau Prapat, mudah-mudahan bulan berikutnya jangan kalah, kita bersaing secara kompetitif antara PN-PN untuk bagaimana kinerja kita. Bapak Ibu sekalian, ketika kita buka Pengadilan Negeri Kisaran yang sekarang masih berada di level, kalau untuk level nasional masih di menengah. Pendaftaran perkara oke. Barang bukti oke. Penetapan hakim oke. Panitera pengganti oke. Yang paling krusial di sini adalah kepatuhan. Kemudian jurusita pengganti oke, 0, tidak ada. Kemudian penetapan sidang hari pertama, tidak ada yang tidak sesuai, semua sesuai. Penginputan tuntutan sesuai semua. Putusan akhir semua. Minutasi,
minutasi perkara sesuai semua. Kemudian, pemberitahuan putusan, kepatuhan waktu dalam input tanggal pemberitahuan putusan dalam waktu 1 kali 24 jam, nilai maksimal 30. Juga kosong, tidak ada. Oh ini, kepatuhan penundaan jadwal sidang. Ini penyakit kita semua, penyakit semua pengadilan negeri. Kepatuhan penundaan jadwal sidang 1 kali 24 jam, nilai maksimal 28, yang sesuai, yang tidak sesuai ada 15 dari 288. Sebenarnya sudah cukup bagus nih, tetapi mudah-mudahan bisa ditingkatkan kembali. Dengan nilai yang sebegini aja, PN kisaran untuk wilayah PT Sumut nomor 1 dia sekarang. Tapi untuk level di nasional sekarang masih di bawah PN-PN lain, terutama PN dari Jawa Timur. Yang saya tahunya tadi PN Tulung Agung, ini langganan juga ini. Kemudian kalau kita klik PN yang masih belum begitu patuh, tapi kita sesuaikan juga dengan berkas perkara mereka. PN Medan. PN Medan dengan jumlah perkara yang sekarang sudah cukup banyak. Kita buka PN Medan, kepatuhan. Pendaftaran perkara oke, barang bukti oke, penetapan hakim tidak ada, ketuanya patuh. Panitera pengganti juga terima kasih Pak Panitera. Jurusita juga cocok semua. Penetapan hari sidang pertama sesuai semua. Penginputan tuntutan ada 9 yang tidak sesuai. Jadi PN Medan penginputan tuntutan jangan sampai kita mengikuti kemauan dari penuntut umum. Kita adalah manajer persidangan. Kita semua bisa menentukan. Kemudian minutasi 4. Kepatuhan penginputan minutasi maksimal 1 kali 24 jam. Ini memang satu kendala juga bagi kita. Saya gambarkan untuk pengadilan tinggi minutasi. Minutasi di pengadilan tinggi juga saya minta kepada para panitera pengganti untuk benar-benar all out. Ketika kita ingin menyiapkan putusan, kalau kita tidak siap, lebih baik kita tunda dulu. Nilai kita akan berubah ketika kita lewat dari 3 bulan. Kalau untuk pengadilan tinggi, PN 5 bulan. Jangan sampai putusan belum begitu siap, tetapi kita buru-buru ingin minutasi. Akibatnya apa? Di bagian pidana atau perdata ada hal-hal yang masih kurang. Padahal begitu sudah minutasi putusan pada hari itu dihitung 1 kali 24 jam. Saya menghimbau terus. Jadi di dalam kolom itu saya lihat itu masih putusan banding, masih pertimbangan hukum. Tapi kalau kita sudah siap, hari itu juga penginputan minutasi 1 kali 24 jam, hari itu juga minutasi. Sehingga nilai kita langsung meroket, naik. Tetapi kalau belum siap, akhirnya mundur. Sampai 2 hari, sampai 3 hari, sudah. Nilai kita akan turun. Kemudian penginputan kasasi cuma 1. Minutasi perkara ada dari 262, ini tentu masih ada sisa tahun lalu. Yang sesuai ada 108, yang tidak sesuai 154. Pengadilan Negeri Medan, ketepatan waktu dalam melakukan minutasi dalam waktu 7 hari pidana dan 14 hari perdata. Kita maklum bagaimana jumlah perkara di PN Medan, akan tetapi ketika kami pantau, terutama pengawas-pengawas PN Medan dari pengadilan tinggi, sudah ada kemajuan. Sudah ada kemajuan yang signifikan. Sejak ada ketua yang baru, sejak ada wakil ketua yang baru, padahal kemudian panitera yang baru, semangat untuk melakukan perubahan kami acungkan jempol. Selanjutnya kami minta nanti Pengadilan Negeri Medan untuk kedepannya untuk lebih bersemangat lagi, terutama mengikis mengenai minutasi perkara. Ini penyakit lama yang
memang betul-betul harus ada kesadaran dari kita semua. Dari para hakim, dari para panitera pengganti, dari kepaniteraan muda pidana, dari kepaniteraan pidana, perdata, harus bekerja sama sehingga minutasi perkara tersebut bisa sesuai target. Contohnya begini, ada majelis yang memutus perkara lama. Ketika perkara sudah belum diputus-putus, muncul lagi, masuk lagi perkara yang baru. Masuk lagi perkara baru, masuk lagi perkara baru. Sehingga penanganannya kita jadi lebih rumit. Begitu nanti putusnya sekitar 3 atau 4 perkara. Nah, yang beginilah yang susah kita untuk meminutasi perkara. Akan tetapi kalau kita targetkan sesuai dengan court calendar, kapan pemeriksaan saksi, kapan pemeriksaan terdakwa, kapan tuntutan, kapan pledoi, kapan putusan. Kalau sesuai dengan agenda persidangan, saya kira itu bisa kita atasi. Karena saya katakan tadi, pengadilan negeri itu, hakim itu manajer persidangan. Jangan sampai kita didikte oleh jaksa atau pengacara. Saudara-saudara, mungkin hampir setiap hari kita disuguhi dengan sidang di PN Jakarta Selatan. Bagaimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyidangkan perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat. Semua tahapan-tahapan terlaksana dengan baik. Dan saya melihat memang ada sedikit lebih lama waktunya, tetapi masih dalam koridor yang masih dalam yang maksudnya dari sidang tersebut. Nah, ini yang perlu dicontoh. Hakim-hakim sekarang adalah hakim-hakim yang modern. Hakim-hakim yang berpikirnya secara praktis. Jadi tidak perlu kita berlama-lama untuk menangani perkara. Misalnya perkara pencurian, perkara yang kecil-kecil. Ketika kita sudah disuguhi perkara seperti itu, ya lebih baik kita putus cepat-cepat. Karena akan datang nanti perkara yang lebih besar. Ini memerlukan waktu, pikiran yang lebih terkonsentrasi. Kemudian pengiriman berkas banding, kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas banding ke pengadilan tinggi masih ada yang tidak sesuai, bahkan cukup banyak. 38 yang ada, hanya 6 yang sesuai. Yang tidak sesuai 32. Kita ketahui untuk pengadilan, untuk maksimal untuk perdata ada 30 hari dan pidana ada 14 hari. Jadi kami minta kepada Pengadilan Negeri Medan, tolong jangan sampai molor waktunya. Karena kita di pengadilan tinggi ini menunggu perkara banding tersebut, kadang-kadang waktu untuk menyelesaikan perkara, terutama perkara anak, waktunya sangat mepet. Siapa yang pernah menangani perkara anak di PT yang waktunya hanya 2 hari? 2 hari atau 3 hari? Pak, oh ya, Pak Sumorangkir. Padahal kita sudah himbau kepada PN yang memutus perkara, tolong berkas perkara jangan berlama-lama karena waktu penahanan juga mepet. Jadi tolong dipercepat dan Pengadilan Tinggi memutus perkara, Pak Zainal pernah itu. Ya Pak Zainal ya, pernah memutus perkara waktunya hanya mepet berapa hari? 2 hari. Kami himbau kepada pengadilan negeri, kami himbau betul untuk PN, ini kopi. Ya, terima kasih. Yang lain belum dapat. Oh ya, yang depan aja Bu ya, yang belakang ya enggak usah. Untuk perkara anak, penahanannya kan 10 hari, maksimal perpanjangannya 15 hari, 25 hari, sudah harus diputus. Anak ini banyak menimbulkan masalah kalau kita tidak cepat-cepat memutus perkara. Kita ketahui hanya 1 hari lebih kita harus dikeluar, tidak boleh. Tidak ada perpanjangan lagi penahanan untuk perkara anak. 10 pertama, 15 yang kedua. Jadi bisa dibayangkan kepada pengadilan negeri, tolong sekali lagi, kalau ada perkara banding, begitu permohonan banding, hari itu juga cepat-cepat berkasnya diselesaikan, dikirim kepada pengadilan tinggi.
Kemudian ada pemberitahuan putusan penetapan kepatuhan input 1 kali 24 jam juga masih masih ada tunggakan sebanyak 38. Kemudian penginputan penetapan majelis hakim ada 36. Penginputan waktu dalam input penetapan majelis hakim. Nah ini, begitu sudah Ketua Pengadilan Negeri menetapkan majelis hakim, begitu diklik perkara yang ditangani, dilihat, oh ini perkara saya ada, lekas pada hari itu juga, tanpa berkas perkara pun kita sudah bisa menetapkan hari persidangan. Dan langsung diinput pada hari itu juga. Kemudian pengimputan data pelaksanaan delegasi, masih ada juga tunggakan. Nah ini yang paling banyak, kepatuhan penundaan jadwal sidang. Ada 288. Ini memang merupakan satu masalah. Di satu sisi kita harus menginput, tetapi di sisi lain kita juga maklum ketika sidang sudah antri, kemudian sidang sampai malam misalnya. Sehingga tidak mungkin untuk menginput pada hari itu juga. Padahal di sini dituntut untuk diinput pada hari itu juga. Kemudian putusan akhir juga masih ada yang tidak sesuai. Nah ini gambaran dari Pengadilan Negeri Medan. Kami maklum kepada PN Medan dengan perkara jumlah yang banyak dan tenaga yang masih terbatas. Tapi secara kasat mata sudah bisa kami lihat, dapat laporan dari pengawas-pengawas juga, bahwa Pengadilan Negeri Medan sekarang sudah dalam tahap yang lebih maju daripada beberapa waktu yang lalu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pengadilan Negeri Medan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan dengan penanganan perkara, saya ingin menghimbau kepada Ketua Pengadilan atau Pengadilan Negeri seluruh wilayah hukum PT Medan. Yang pertama, bulan Januari ini sudah tanggal 13. Sebentar lagi bulan Februari. Ketika kita diminta untuk mengikuti untuk WBK, karena kita ketahui hanya PN Lubuk Pakam yang baru sertifikasi atau mendapat predikat WBK, yang lain belum. Kami ingin mengingatkan kembali, yang pertama syarat pengajuan unit kerja untuk pengusulan WBK. Yang pertama adalah LHKPN dan LHKSN telah 100%. Kita juga Pengadilan Tinggi juga sekarang tolong yang mana yang belum untuk melengkapi 100%. Kalau Pengadilan Tinggi ingin menuju ke WBBN. Kemudian yang kedua yang penting juga, persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan TLHP dari APIP atau BPK telah 100%. Kalau memang belum pernah ada pengawasan dari ekstern seperti dari BPK, dibuat tindak lanjut dari hakim pengawas bidang. Jadi sudah 100%. Pengadilan Tinggi saya minta kepada Pak Sekretaris ya, Pak Sekretaris, tolong kita lengkapi lagi TLHP kita. Kalau tidak salah Pengadilan Tinggi yang belum syaratnya belum terpenuhi hanya 2, yaitu LHKPN dan tindak lanjut TLHP. Kalau yang lain sudah. Kemudian predikat sakit B, saya kira semua sudah untuk PN, untuk PT, BB, sudah Pak ya? Kemudian surat keterangan dari Badan Pengawas MA bahwa tidak ada lagi pegawai yang dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat. Kemudian predikat APM dari Dirjen Badilum A, semua sudah A. Kemudian minimal telah 1 tahun melakukan pencanangan zona integritas. Saya kira sudah terpenuhi semua, sudah. Kemudian IKM minimal 3,2 dan IPK 3,6. Mungkin yang belum adalah LHKPN dan TLHP. Nah, untuk itu kami minta kepada semua pengadilan negeri segera secepatnya untuk melengkapi persyaratan tersebut.
apakah nanti kita bisa bersaing di Bawas, apalagi di Menpan, itu urusan lain. Yang penting jangan sampai kita tidak mengikuti. Demikian juga pengadilan tinggi. Pak Sekretaris, ya, kami minta 2 item ini, LHKPN dan TLHP ini, kalau bisa ya awal-awal Februari itu sudah bisa disiapkan atau sudah siap. Karena kita persyaratan yang lain sudah bisa terpenuhi. Kita juga ingin memberi motivasi kepada pengadilan negeri bahwa sama hak kita untuk mendapatkan predikat WBK, hak kita juga untuk mendapat predikat WBBM. Mudah-mudahan tahun 2023 ini ada PN sewilayah hukum PT Medan yang mendapatkan predikat WBK dari Menpan. Kemudian kami juga ingin menghimbau kepada pengadilan negeri, termasuk juga pengadilan tinggi, bahwa pada waktu bulan-bulan terakhir, bulan Desember, itu penyerapan anggaran masih banyak yang bermasalah. Karena kita ketahui sekarang, untuk penyerapan anggaran sekarang bukan hanya dinilai mengenai besarnya penyerapan, tetapi penyerapan juga itu harus ada perencanaan. Perencanaan per 3 bulan. Jadi kita tidak bisa misalnya sekian, penyerapannya sekian, penyerapannya sekian. Tidak. Sekarang kita harus yang namanya smart. Jadi anggaran itu sudah ditentukan per triwulan. Ya Pak Sekretaris, ya gitu ya. Per triwulan. Kemudian untuk berencana penarikan dananya sudah harus sesuai. Kalau di luar itu berarti nilainya juga tidak akan signifikan untuk realisasi anggaran. Jadi kepada pengadilan negeri juga begitu, semua DIPA 01, DIPA 03 mulai awal tahun ini semua sudah harus kita rencanakan. Jadi nanti kita tidak bisa misalnya ujuk-ujuk. Bulan-bulan berikutnya misalnya harus menggunakan anggaran ini, padahal kita harus rencana penarikannya harus sesuai dengan yang sudah kita anggarkan tersebut. Nanti akan selengkapnya dilengkapi oleh Pak Sekretaris Pengadilan Tinggi. Ya Pak ya? Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu pengadilan kita sendiri sekarang masih dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tetapi sebagaimana pepatah yang lazim bahwa tidak ada badai yang tidak berlalu, badai pasti berlalu. Mahkamah Agung sekarang sudah mulai, badai pasti berlalu, sudah menunjukkan kinerja yang bagus lagi, dan meskipun beritanya simpang siur, akan tetapi tolong kepada masing-masing pengadilan negeri untuk hal-hal yang seperti itu lebih baik kita diam. Kita tunggu bagaimana nanti laporan tahunan dari Mahkamah Agung, sebagaimana sudah dilengkapi oleh dari pengadilan negeri masing-masing. Nah, untuk itu kepada kita semua tetap harus menjaga 8 nilai utama Mahkamah Agung, terutama masalah integritas. Ini tidak akan segan-segannya kami terus ingatkan kepada seluruh kita semua di sini, baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Bapak Ibu sekalian, saya hampir lupa, beberapa waktu yang lalu awal tahun itu sudah juga di SK-kan oleh Ketua Mahkamah Agung melalui SK nomor 359 tahun 2022 mengenai template pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Tolong kepada kita semua, karena itu sudah resmi diberlakukan, meskipun itu sudah agak lama, tetapi belum resmi diberlakukan, dan sekarang tahun 2022 ini sudah resmi diberlakukan. Tolong dipelajari dan diikuti template tersebut. Jadi kalau kita sudah mengikuti template, insya Allah kita dalam memutus dalam perkara tidak ada salah lagi.
Kemudian jangan lupa 2022 kita juga sudah harus dilengkapi dengan SOP. Kita juga sudah sosialisasikan SOP dan itu juga harus kita taati. Apakah itu SOP sidang, apakah itu SOP lain-lainnya, itu sebagai acuan kita. Kalaupun nanti ada yang menyimpang dari SOP, ketika kita periksa, walaupun misalnya ada alasan, ya mudah-mudahan bisa dimaafkan. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya akan kami serahkan dulu kepada Pak Sekretaris untuk melengkapi mengenai penyerapan anggaran. Demikian. Terima kasih. Silakan Pak Sekretaris. Bapak kayaknya di situ. Sini aja. Situ aja. Bisa dilihat. Terima kasih Yang Mulia Bapak Wakapt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Yang Mulia Bapak Wakapt, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Ibu para Hakim Tinggi, Bapak Panitera Pengadilan Tinggi, pejabat struktural non fungsional Pengadilan Tinggi, Bapak Ibu para KPN, WKPN, Panitera, Sekretaris dan seluruh yang hadir melalui Zoom meeting. Sebagaimana yang disampaikan Yang Mulia Bapak Wakapt tadi, kami ingin sedikit menyampaikan mengenai anggaran. Bapak Ibu para sekretaris di wilayah Pengadilan Tinggi Medan, kalau tidak hadir mungkin mohon Bapak Ibu KPN, WKPN bisa diingatkan para sekretarisnya, sebagaimana disampaikan Yang Mulia Bapak Wakapt tadi, berkaca dari tahun anggaran yang lalu, ada beberapa nilai smart kita yang masih kurang, sehingga dilakukan Zoom meeting untuk perbaikan. Kita tahu bahwa nilai smart ini sebagaimana disampaikan tadi bahwa tidak hanya mengenai realisasi anggarannya saja. Jika realisasi anggaran kita tinggi Bapak Ibu tetapi tidak sesuai dengan rencana penarikan dana RPD yang telah kita input, maka nilai smart kita turun. Oleh karenanya pada kesempatan ini Bapak Ibu para sekretaris mohon dalam menginput RPD agar nanti benar-benar sesuai dengan bagaimana merealisasi anggaran. Jadi tidak ada ketimpangan nilai antara realisasi anggaran dan RPD. Selanjutnya Bapak Ibu, kami ingin mengingatkan kembali mengenai surat Sekma nomor 41 SEK-KU 01/2023 tanggal 10 Januari mengenai langkah-langkah pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2023. Ada beberapa poin penting yang disampaikan dalam surat tersebut. Ini mohon jadi perhatian bagi kita semua. Dalam pelaksanaan anggaran ini mudah-mudahan nanti nilai dari pelaksanaan anggaran jadi lebih tinggi. Yang pertama yaitu melakukan review DIPA petikan untuk Satker daerah, yaitu meneliti RKA KL DIPA berupa kesesuaian rencana dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, kesesuaian kodifikasi, kantor bayar, kode lokasi dan lain pada DIPA. Dan kesesuaian data KPA. Email, nama KPA, nama bendahara, NPWP, dan nama PPSPM pada DIPA. Ini diperhatikan Bapak Ibu Sekretaris. Dan yang kedua, penunjukan pejabat perbendaharaan. Kita tahu Bapak Ibu semua sudah memiliki DIPA, walaupun memang belum mulai untuk pelaksanaan pencairan anggaran, tetapi untuk penunjukan pejabat perbendaharaan agar segera dilaksanakan. Yang pertama, menetapkan pejabat perbendaharaan pada awal tahun anggaran, yaitu pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah pembayar SPPM, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, serta petugas pengantar SPM. Dan ini segera menyampaikan surat keputusan tersebut kepada kantor pelayanan pembenaran negara beserta spesimen tanda tangan dan cap stempel Satker. Yang ketiga itu mengenai mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus. Yang pertama, melakukan pemutakhiran data RKKL DIPA dan POK per triwulan. Lalu segera melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus atau potensi terjadinya pagu minus. Poin yang keempat, ini seperti yang kita bahas tadi, meningkatkan akurasi rencana penarikan dana RPD dengan realisasi pembayaran. Menyusun rencana kegiatan dan rencana penarikan dana sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan dan realisasi pembayaran. Lalu pejabat pembuat komitmen wajib melaporkan rencana pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran setiap bulan. Ingat, setiap bulan kepada kuasa pengguna anggaran dan diwajibkan memberikan laporan kepada ketua pengadilan. Melakukan percepatan penyelesaian tagihan dan pengajuan surat perintah membayar SPM ke KPPN. Sebagaimana yang telah kita rencanakan, Bapak Ibu segera melakukan pembayaran melalui
KPPN agar realisasinya juga bisa meningkat. Yang kelima, pelaksanaan belanja barang operasional. Ini penting Bapak Ibu. Pergeseran revisi anggaran DIPA 01 pada akun langganan daya dan jasa sewa rumah dinas dan sewa mesin fotokopi dilakukan dengan persetujuan Sekretaris Mahkamah Agung, Seki Kepala Biro Keuangan. Jadi Bapak Ibu jika melakukan pergeseran terkait belanja yang tadi, agar jangan ujuk-ujuk langsung melakukan di aplikasi Sakti, tapi harus melakukan minta dulu persetujuan dari Sekretaris Mahkamah Agung. Dan yang keenam, pelaksanaan belanja modal. Memastikan pengadaan barang jasa dengan nilai sampai dengan 200 juta diselesaikan pada triwulan 1. Jangan ditunda-tunda lagi Bapak Ibu Sekretaris. Ini jika nilainya 200 di bawah 200 juta bisa dilaksanakan di triwulan 1. Lalu yang ketujuh, perubahan anggaran yang membutuhkan persetujuan eselon 1 dan usulan tambahan APBNP atau anggaran belanja tambahan ABT harus melalui tingkat banding. Jadi Bapak Ibu tidak boleh melakukan perubahan anggaran langsung ke eselon 1 tapi melalui tingkat banding. Bapak Ibu para sekretaris, mohon ini menjadi perhatian. Sekali lagi poinnya, RPD harus sesuai dengan pelaksanaan anggaran, realisasi anggaran. Dan jadi poin penting juga di surat Sekma 41 2023 ini mengenai langkah-langkah pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2023 agar diperhatikan. Sehingga mudah-mudahan tahun ini kita memiliki nilai SMART yang baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia Bapak WKPT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekretaris. Pak Panitra ada yang mau disampaikan? Terutama masalah pengiriman banding dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dari Pengadilan Negeri, mumpung mereka mendengar. Silakan Pak Panitra. Terima kasih Pak. Nah, yang terhormat Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, yang kami hormati Bapak dan Ibu Hakim Tinggi, yang kami hormati Pak Sekretaris, para pejabat struktural, fungsional, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Jadi yang kami sampaikan ini sedikit-sedikit yang kami sampaikan mengenai delegasi Pak. Khususnya delegasi ini dalam grup panitra ya, dalam grup panitra ya, dan grup delegasi yang ada di PT Medan sering kita lihat. Jadi delegasi itu berdasarkan Perma nomor 6 tahun 2014 itu paling lambat sebenarnya 5 hari dari permintaan sampai dilaksanakan itu 5 hari sudah kembali lagi. Tetapi di dalam pelaksanaannya banyak kita temukan yang sudah 14 hari, yang sudah 20 hari belum dilaksanakan. Nah, oleh karena itu kami juga minta juga kepada yang terhormat Bapak Ibu Hakim Pengawas Daerah khususnya ya, dan Bapak dan Ibu Hakim Pengawas di PN setempat untuk memperhatikan pelaksanaan delegasi tersebut. Karena tujuan daripada delegasi tersebut tujuannya untuk terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Sebagaimana dalam permintaan dalam ini dalam Perma nomor 6 tahun 2014 dan juga dalam SK Dirjen tentang kepatuhan dalam penginputan di dalam SPP itu ya. Ya kemudian mengenai pengiriman berkas banding. Jadi masih banyak juga yang kita temukan terutama mengenai perkara pidana, perkara perdata. Jadi yang kita temukan ini biasanya setelah berkas perkara itu kita teliti di bagian perdata dan bagian pidana, masih banyak yang dikirim itu tidak lengkap. Khususnya yang tidak lengkap itu mengenai pengiriman pemberitahuan pernyataan banding kepada pihak lawan. Kemudian insahe. Nah ini juga kadang-kadang kan ada bantuan ya, ada minta bantuan ke PN yang lain. Tapi ada juga yang tidak minta bantuan, ya, cuma di daerah itu juga, di wilayah hukum PN itu juga. Tapi juga masih terlambat. Itu ya. Nah ini yang kita minta perhatian, karena sebagaimana disebutkan di dalam pengarahan dari
pembinaan dari Pak Dirjen Badilum pada tanggal 26 Desember bahwa tidak lengkapnya pengiriman berkas perkara itu disebut dengan sebagai pelanggaran. Jadi pelanggaran disebutnya dalam pembinaan Pak Dirjen tanggal 26 Desember. Nah, oleh karena pelanggaran kalau dia terus menerus berarti kan bisa kena sanksi itu. Nah, itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, untuk itu saya minta juga kepada Bapak dan Ibu Panitera Pengadilan Negeri agar diperhatikan tentang delegasi. Kemudian tentang pengiriman berkas banding. Nah, demikian Pak yang demikian bisa saya sampaikan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami himbau juga kepada ketua-ketua pengadilan negeri mengenai berkas banding. Ada beberapa hal yang kami sampaikan bahwa ketika berkas banding disampaikan ke pengadilan tinggi, pertama, ada yang sudah dilengkapi dengan memori banding, kontra memori, tetapi ada juga yang belum. Ada yang menyerahkan ke pengadilan tinggi, langsung ke pengadilan tinggi. Kami di pengadilan tinggi, kalau sudah ada memori banding, wajib untuk mempertimbangkan. Masalahnya, tolong kepada ketua pengadilan negeri, ketika kita minta lagi untuk diberitahukan kepada pihak lawan, ini harus cepat segera kita lengkapi, diberitahukan. Karena kalau tidak, nanti ada pengaduan-pengaduan yang sangat tidak enak bagi kita. Tolong kalau memang waktunya masih cukup, sebenarnya memori banding itu dilengkapi di pengadilan negeri. Tetapi faktanya, prakteknya banyak yang diserahkan langsung ke pengadilan tinggi. Untuk itu dihimbau ketika ada permintaan untuk menyampaikan kepada pihak terbanding, segera untuk diteruskan kembali. Kemudian dari hakim pengawas daerah, apakah ada yang ingin disampaikan kepada pengadilan negeri di bawah pengawas masing-masing? Kami beri kesempatan. Hakim pengawas daerah, siapa saja yang ada ganjalan kepada pengadilan negeri di bawah pengawasannya, tolong. Silakan kalau ada. Kami beri kesempatan untuk menghimbau atau apa. Ya, Pak Samsul. Terima kasih Pak. Ini yang kami sampaikan ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi kemarin ketika kita mengadakan rapat, yaitu masalah amar putusan Pak. Jadi ini baru kami terima berkas dari PN Sibolga. PN Sibolga ini termasuk kami pengawasnya. Amarnya tentang eksepsi, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak KPT kemarin, amar eksepsi ini bunyinya adalah eksepsi tidak dapat diterima. Jadi bukan menolak eksepsi. Sebab eksepsi ini belum masuk pokok perkara. Kata-kata atau kalimat menolak dalam amar itu adalah untuk yang sudah masuk pokok perkara. Jadi kalau amar tentang provisi dan eksepsi ketika ini dalam pertimbangan dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalam amarnya juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Amarnya bukan menolak. Ini agar seluruh hakim-hakim pengadilan negeri agar mematuhinya. Sebab kami juga di PT, jadi kalau seperti ini nanti amarnya terpaksa harus memperbaiki amar. Nah, jadi ini bikin menambah pekerjaan. Jadi ini kami ingatkan sekali lagi kepada para hakim pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan agar untuk amar provisi dan eksepsi jangan lagi memakai kata-kata atau kalimat menolak.
tetapi adalah menyatakan eksepsi atau provisi tidak dapat diterima. Demikian, Pak. Ya, terima kasih. Pak Samsul Bahri dari pengawas PN Sibolga. Ada yang lain? Ya, Pak Tigor Manulang. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan pada kami. Langsung saja Pak, ada beberapa kali kita menemukan berkas perkara yang pertimbangan mengenai eksepsinya dinyatakan sudah menyangkut pokok perkara. Tetapi ketika memutus pokok perkaranya, eksepsi itu menjadi hilang. Jadi perlu ditekankan kepada rekan-rekan hakim sewilayah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Medan, ya, khususnya kepada ketua dan wakil supaya ditekankan kalau misalnya ada eksepsi, ya, ternyata eksepsi itu menyangkut pokok perkara, kalimat imbuhannya harus menyatakan akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara. Nah, setelah masuk dalam pokok perkara, eksepsi yang tadi harus dipertimbangkan, jangan hilang begitu saja. Nah, ini saja Pak barangkali yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tigor. Para ketua pengadilan negeri dan yang hadir, pengawas-pengawas pengadilan tinggi, pengawas yang ada ini hakim tinggi yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun. Sebenarnya banyak ilmu yang harus diambil dari mereka. Terutama yang ada sertifikasi, itu perlu dimanfaatkan pada waktu mereka berkunjung ke pengadilan negeri, ambillah ilmunya. Karena pengadilan hakim tinggi yang di Pengadilan Tinggi Medan ini sudah teruji. Biasanya yang sudah masuk ke sini ini sudah beberapa kali pindah. Dari PT mana, baru bisa ke PT Medan ini. Jadi jangan segan-segan untuk bertanya kepada hakim tinggi pengawas masing-masing. Silahkan apakah melalui WA, apakah telepon. Jadi jangan sampai ketika ada permasalahan itu diputuskan sendiri. Akibatnya nanti apa? Ketika diperiksa oleh pengadilan tinggi bisa jadi putusannya dibatalkan. Demikian ya. Masih ada yang lain dari hakim pengawas daerah yang akan disampaikan kepada konstituennya? Pak Agus, ada yang akan disampaikan? Cukup ya? Cukup. Pak Sormin sebagai ketua Bapor, apakah yang harus ada disampaikan? Ya, nah, kalau dipancing kan mau. Saya begini karena apa? Biar waktunya habis juga. Maaf Pak, ini bukan mengenai Bapor Pak. Ini mengenai teknik membuat putusan. Memang maaf ini, terima kasih. Template di PN dan teknik membuat putusan juga. Saya juga merasa bersalah Pak dengan Ibu Elita, dengan Pak Dahlan ini. Kebetulan kami ngajar di Cakim yang angkatan terakhir itu. Tapi bukan topiknya mengenai cara menyusun putusan. Tapi kebanyakan generasi rekan-rekan hakim di PN itu buat putusan itu beda sekali dengan apa yang kita alami. Apa yang kita buat selama ini. Seperti tadi. Kadang-kadang dalam pokok perkara, dalam rekompensi ditulis tapi nggak ada rekompensinya. Sering terjadi dalam draft putusan itu aneh-aneh. Kami mohon melalui form ini kepada PN, memang kami merasa berutang dewan moral juga. Walaupun topiknya di waktu ngajar dengan Ibu Elita di Cakim angkatan terakhir yang sempat 7 tahun, mereka tidak ada kekosongan pengangkatan hakim 7 tahun. Sehingga mereka dari generasi pertama berikutnya ada kekosongan di
hakim-hakim itu Pak, senioritasnya itu jaraknya jauh. Sehingga rekan-rekan hakim di PN yang terakhir ini tidak punya guru ya di majelis, tidak punya guru di majelis untuk konsultasi bagaimana cara memimpin sidang dan membuat putusan. Kami mohon perhatian pada PN-PN, hakim PN junior, supaya sering-sering konsultasi dengan para pengawas, hakim pengawas daerah. Karena saya lihat secara umum putusan-putusan PN di angkatan hakim baru diangkat, itu masih perlu ada pembinaan teknis bagaimana cara membuat putusan yang baik. Termasuk menyusun amar, seperti disampaikan tadi Pak Samsul dengan Pak Tigor, sepertinya mereka tidak punya pedoman. Dulu kita masih zaman kita, dulu pakai baca varia peradilan. Ada contoh-contoh putusan yang kita ambil alih dari varia peradilan. Tapi sekarang majalah itu tidak ada lagi. Sehingga mereka kehilangan jejak. Kita juga masih punya ya modal besar itu dengan majalah varia peradilan yang dulu kita pakai sebagai pedoman. Oleh karena itu melalui forum ini kami mohon pada hakim PN yang junior supaya belajarlah kepada rekan-rekan hakim tinggi yang kebetulan mengawas di daerah masing-masing. Nanti saya mohon juga kepada melalui Pak Wakil Ketua, ada sesi nanti dalam pertemuan-pertemuan bagaimana cara membuat putusan yang baik. Saya kira demikian Pak. Terima kasih atas kesempatan ini. Ya, terima kasih Pak Longsar Sormin. Ini Ketua Bapor yang baru terpilih Pengadilan Tinggi Medan. Dan kita apresiasi Pak Sormin ini, begitu 1 hari dia terpilih, itu program kerjanya sudah luar biasa. Program kerjanya pertama, hidup yang sehat, badan di dalam tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, itu di tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Pos di belakang kita ini ada ruangan, itu akan dibuatkan sport center. Ini bisa dicontoh nanti PN. Akan nanti dilengkapi dengan treadmill, sepeda statis. Jadi benar-benar nanti ketika yang kurang olahraga dipersilakan. Nanti juga akan dilengkapi dengan berbagai minuman, makanan gratis yang akan disiapkan oleh Bapor. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sesuai yang sudah kami tulis di WA tempo hari, Bapak Ibu sekalian, mengenai laporan tahunan. Beberapa waktu yang lalu Pak Panitra sudah menghimbau atau meminta kepada semua pengadilan negeri untuk mengirimkan sesuai dengan formulir. Kan sudah di grup ketua pengadilan negeri sudah. Tetapi yang baru sesuai dengan formulir hanya 5 pengadilan. Ini berdasarkan data dari Pak Samsul dan Pak Panitra. Yang pertama Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Negeri Tarutung, Pengadilan Negeri Serampa, dan Pengadilan Negeri Kisaran. Baru 5. Ya Pak ya? Yang lain belum sesuai formulir. Tolong, ini sudah memasuki tanggal 13. Tolong dilengkapilah dengan formulir yang sudah dikirim sesuai di grup ketua pengadilan. Kami himbau sekali lagi, tolong dilengkapi sesuai formulir. Jangan ditunda-tunda lagi karena nanti kita akan ditegur nanti oleh Badilum. Demikian Bapak Ibu sekalian, Ketua Pengadilan Negeri dan seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri. Materi kita pada hari ini cukup sekian. Untuk selanjutnya akan kami beri kesempatan. Ini waktunya sudah mau jam 4, masih ada tugas yang lain. Tolong kami beri 1 sesi saja. Kalau mau bertanya, silakan dari Pengadilan Negeri. Kalau mau ada yang bertanya mengenai apa yang sudah disampaikan tadi, silakan. Apa sudah ada yang menanya? Belum? Belum. Ini sudah mau pulang juga ini. Kalau tidak ada, kita selesaikan sampai sekarang, sampai jam 4 kurang seperempat ini. Cukup? Cukup ya? Kalau untuk PT cukup. Saya juga cukup karena masih ada berkas yang mau ditetapkan ini. Ya,
PN juga, terima kasih sudah jam 4 kurang 4. Tidak terasa hampir 2 jam juga gitu. Terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian. Ya, walaupun dengan mengantuk-ngantuk, walaupun dengan kopi yang membantu sekali. Terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri dan seluruh pengadilan negeri yang hadir. Terima kasih juga kami ucapkan. Tetap semangat, tetap berintegritas dalam melakukan dan selalu meningkatkan kinerja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Oke. Terima kasih kepada narasumber Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Yang Mulia Bapak Dr. Herdi Agusten SHM atas penyajian materi dan pengarahannya. Terima kasih kepada moderator Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, yang terhormat Bapak Railam Silalahi SHMH. Acara telah berjalan dengan baik dan berlangsung secara kondusif. Terima kasih kepada Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan, yang kami hormati Bapak Bram Fahmi STSH atas penyampaian mengenai penyerapan anggaran. Terima kasih kepada Panitra Pengadilan Tinggi Medan, yang kami hormati Bapak Rahmat Lagan SHM atas penyampaian mengenai delegasi dan penyampaian berkas perkara banding. Terima kasih juga kepada yang terhormat para Hakim Tinggi Pengawas Daerah atas penyampaiannya. Baik Bapak Ibu, kita berikan aplaus buat kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan ini berakhirlah seluruh rangkaian acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dengan materi penanganan perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pengadilan Tinggi Medan atas kebersamaan kita dalam acara ini, dan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara beserta jajarannya yang telah mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom meeting. Akhir kata, semoga kita selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani hari demi hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera dan selamat sore.